pagi Teruna, bertemu dengan materi kali ini Yoku Maritim, yaitu instalasi mesin dan instalasi listrik. Ini langsung kepada pokok bahasan saja ya, supaya menghemat waktu. Semoga kamu sehat-sehat juga ya. Yang pertama adalah mesin penggerak utama dan mesin bantu itu harus dari jenis yang diperuntukkan bagi kapal dan harus bekerja dengan baik. Jadi yang bukan untuk kapal, kamu taruh pula mesin yang nggak peruntukan bagi kapal tersebut ya. Kemudian persyaratannya apa lagi, yaitu untuk instalasi mesin dan instalasi listrik di kapal tersebut. Yang B adalah pemasangan mesin penggerak utama dan mesin-mesin bantu harus memenuhi persyaratan keselamatan, kekuatan, keamanan, dan memiliki pondasi yang kuat. C. Bahan bakar mesin. Saya ulang, bahan bakar mesin penggerak utama dan mesin bantu harus dari jenis yang memenuhi persyaratan. Kemudian D. Tata susunan kamar mesin, pintu utama dan pintu darurat, tangga-tangga, lampu-lampu penerangan, sistem peranginan dalam kamar mesin itu harus dapat menjamin keselamatan dan keamanan bagi petugas jaga kamar mesin. Jadi tidak boleh tertutup rapat sama sekali ya, itu harus ada lubang hawa atau lubang udara ya. Kemudian ketel uap sebagai salah satu instalasi di kapal harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya adalah persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi persyaratan pelayanan, kemudian persyaratan pengamanan, dan tata cara daripada pengoperasian. Setiap kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayanannya harus dilengkapi dengan sumber tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat digunakan dalam berbagai keadaan apapun untuk keselamatan kapal. Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan sarana penggerak kemudi utama dan bantu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Kemudian di pokok bahasan yang berikut adalah perlindungan perangkat penemu dan pemadam kebakaran ya. Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya itu harus dirancang bangun dan dikonstruksikan dalam zona-zona vertikal utama dan horizontal untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran. Kemudian dilengkapi dengan perangkat penemu kebakaran yang dipasang secara tetap dan memenuhi persyaratan. Ini maksudnya perangkat penemu kebakaran itu sensor kebakaran ya. Kemudian kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran jinjing yang memenuhi persyaratan. Ini kamu tahu, udah pernah lihat belum sistem pemadam kebakaran? Ada alat pemadam kebakaran jinjing itu yang biasa tuh ya, yang di alat pemadam kebakaran yang bisa dibawa-bawa, yang memenuhi persyaratan. Dan yang ke B, perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi juga persyaratan. Ini harus memakai baju-baju yang safety ya, anti panas ya. Kemudian untuk alat penolong, ini terdiri dari alat penolong perorangan, kemudian skoci penolong, terus ada rakit penolong kembung, ya, kemudian rakit penolong tegar, skoci penyelamat, alat apung, dan alat peluncur ya. Ini alat penolong ini ya. Ini ya, sudah saya sampaikan tadi ya. Kapal sebagai alat penolong ini terdiri dari kapal yang sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayanannya harus memiliki alat penolong ya, tadi sudah ya. Kemudian dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat, mempunyai konstruksi dan daya api yang baik sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan. Kemudian diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat. Telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasiannya dan diberi tanda legalitas. Kemudian dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan atau spesifikasi alat penolong dan ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu ya. Alat penolong untuk pelampung ya.
untuk pelampung itu sudah dicantumkan nama kapal biasanya itu ya, nama kapal, kemudian ditempatkan di tempat yang mudah terlihat ya. Kemudian alat penolong itu sendiri terdiri daripada alat penolong perorangan ya, seperti baju pelampung ya, life jacket, kemudian ada skoci penolong, life raft atau istilahnya ya kan, kemudian ada rakit penolong kembung ya, kemudian ada rakit penolong tegar, skoci penyelamat, alat apung, dan alat peluncur. Jadi itu aja dulu materi pembahasan kita hari ini. Kamu ingat-ingat tadi ya yang sudah kita bahas. Dari pertama tadi yaitu adalah instalasi mesin di instalasi mesin dan instalasi listrik di kapal. Kemudian perlindungan perangkat penemu dan pemadam kebakaran. Kemudian dilanjut oleh alat penolong ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi pada periode berikut.